Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furi Kapubus. Saya dari YIN Sultan Hamid Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu relawan demokrasi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, tujuan saya untuk mewawancarai ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Nah, di sini sudah ada Kak Supri sebagai relawan demokrasi. Nah, di sini saya langsung saja ke pertanyaan. Kira-kira boleh untuk Kak langsung ke pertanyaan? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana konsep dasar kepelatihan menjadi seorang relawan demokrasi? Ya, jadi terima kasih kepada adik Faugi, saudara saya, terkait persoalan bagaimana konsep dasar kami ketika menjadi seorang relawan demokrasi itu perlu beberapa tahapan-tahapan, termasuk kepelatihannya atau diklatnya. Itu KPU Kabupaten Gorontalo pertama mengadakan perekrutan untuk menjadi seorang relawan demokrasi KPU Kabupaten Gorontalo. Nah, saya ikuti itu pada tahun 2019 kemarin. Jadi mulai dari seleksi berkas, melewati juga tes wawancara, ada seleksi tulis ataupun apa-apa aturan-aturan yang diketahui mengenai KPU yang diatur dalam KPU, undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Dari beberapa hal tersebut alhamdulillah dilewati, dan setelahnya kita diadakan, setelah dari seleksi tersebut kita dibuatkan kepelatihan ataupun diklat. Pada waktu itu kita ikuti diklat selama 2 hari itu di tempat wisata yang ada di pegunungan yang di pegunungan Dulamayo. Ya, di Dulamayo. Di sana kita digodok tentang materi kesiapan-kesiapan kita untuk nantinya turun terjun sebagai relawan demokrasi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita masuk di pertanyaan kedua ya Kak. Apa tujuan atau kepentingan KPU mengadakan relawan demokrasi? Ya, pada tahun 2019 kemarin itu kalau melihat situasi dan kondisi pada saat bakalan dilakukannya pemilu, itu pemilihan umum secara serentak, mulai dari pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ada DPD RI, ada DPR RI, bahkan pemilihan presiden. Nah, sehingganya untuk mengoptimalkan pemilihan ini, karena pada waktu itu ada 5 kertas suara yang bakalan disediakan oleh KPU penyelenggara pemilihan. Nah, itu mulai dari beberapa yang tadi, DPRD kabupaten, provinsi, DPD RI, DPR RI, bahkan presiden. Nah, dibuatkannya relawan demokrasi ini untuk mengoptimalkan kerja dari KPU itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana implementasi di lapangan relawan demokrasi setelah proses diklat atau kepelatihan? Ya, sebelumnya di dalam relawan demokrasi itu kita dibagi dari beberapa basis. Ada mulai dari basis marginal. Marginal itu orang-orang yang jarang disentuh hingga bisa bagaimana kemudian mereka ikut dalam pemilihan umum. Dia seperti itu. Ada juga basis kepemudaan, anak-anak muda yang mungkin kalau kita ketahui kebanyakan mereka nggak sering ikut atau memilih untuk golput. Jadi seperti itu.
Nah, kalau saya kemarin itu masuk dalam kategori basis pemula. Saya ambil pemula dan alhamdulillah eh, optimalisasi dari basis-basis pemula itu melakukan pemilihan 98% di Kabupaten Gorontalo itu mereka ikuti semuanya. Begitu juga ada mulai dari basis-basis YouTuber dan lain sebagainya ada. Orang tua, lansia dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir tuh, bagaimana tanggapan Kak Sukri dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan diklat atau kepelatihan relawan demokrasi? Ya, untuk optimalisasinya sih sebenarnya di dalam kepelatihan itu dari apa yang saya pernah ikuti di dalam diklat tersebut atau dalam kepelatihan tersebut, pengennya kita itu dioptimalkan dengan adanya bimbingan teknis dari pusat, kalaupun diperbolehkan seperti itu. Untuk bagaimana kemudian kemarin kan sudah kita lihat beberapa kejadian-kejadian, bahkan dalam penyalurannya ataupun di dalam mengkondisikan pemilu pada waktu itu sangatlah, kalau sering diungkapkan itu ribet karena ada 5 kertas suara ya. Sementara untuk basisnya itu kalau boleh ditambah lah begitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu. Oke. Terima kasih kepada Kak Sukri karena sudah mewawancarai terkait dengan relawan demokrasi. Nah, mungkin hanya itu dulu dari saya dan dari Kak Sukri ya.